Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio dan CV saya sebagai aplikasi insinyur profesional tugas etika profesi. Yang pertama, biodata. Biodata saya sendiri yaitu nama saya Renata Nail Simanjorang, tempat tanggal lahir saya Jakarta 14 Desember tahun 2003. Alamat saya di Putri Hijau, Bengkulu Utara. Kontak saya 0813 7317 5758. Dan email saya yaitu nathanr954 gmail.com. Selanjutnya, pendidikan formal yang telah saya ikuti. Saya SD di SDN 06 Putri Hijau dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Selanjutnya SMP saya di SMP Sinkarolus Bengkulu dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Selanjutnya SMA saya berada di SMA Sinkarolus Bengkulu dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Selanjutnya perkuliahan saya kuliah di S1 Teknik Mesin Universitas Bengkulu dari tahun 2022 hingga saat ini sekarang. Organisasi yang pernah saya ikuti. Organisasi yang pernah saya ikuti selama ini yaitu yang pertama Green Generation Kota Bengkulu. Merupakan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan dalam rangka menciptakan generasi peduli dan berbudaya lingkungan di Indonesia. Yang kedua yaitu Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Bengkulu atau HMM Universitas Bengkulu, yang mana merupakan organisasi yang mewadahi aspirasi anggota HMM FTKBM Unip baik di bidang pendidikan, sosial, dan budaya di dalam maupun di luar lingkup Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan etika profesi keinsinyuran. Etika profesi keinsinyuran adalah sikap etis yang harus dimiliki oleh para insinyur dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dan norma-norma etis yang relevan dengan bidang teknik. Tujuan dari etika profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kepentingan masyarakat dengan memastikan bahwa insinyur beroperasi dalam batasan yang etis. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi insinyur. Dan yang ketiga, menyediakan pedoman untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema moral yang mungkin dihadapi oleh para insinyur. Pengalaman saya di bidang teknik. Di sini saya telah menyelesaikan praktikum saya di perkuliahan teknik mesin saya. Yang pertama yaitu menyelesaikan praktikum proses produksi 1 dan 2 di lab teknologi produksi. Di mana dalam praktikum ini hal-hal yang dipelajari adalah proses produksi di sebuah industri seperti bubut, gurdi, pengelasan, pengecoran logam, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu adalah pembubutan pada gambar di samping ini. Yang kedua yaitu menyelesaikan praktikum material dan metalurgi di lab material, di mana dalam praktikum di lab ini hal-hal yang dipelajari dan didalami adalah dasar-dasar material, karakteristik material, pengolahan material, pengujian material, dan lain-lain. Di mana salah satu contohnya adalah pengujian kekerasan pada gambar di samping ini. Yang ketiga yaitu menyelesaikan praktikum fenomena dasar mesin atau FDM di lab konstruksi perancangan dan lab konversi energi.
di mana praktikum FDM ini dilakukan di lab, yaitu perancangan dan konversi energi. Di mana praktikum ini materi yang didalami adalah defleksi, 1 DOF, 2 DOF, governor, yang dilakukan di lab konstruksi dan perancangan, serta wind tunnel, rugi-rugi aliran, 3 reservoir, dan impact of jet yang dilakukan di lab konversi energi, di mana salah satu contohnya yaitu gambar governor di samping ini, serta gambar pengujian wind tunnel di samping ini. Sertifikasi. Pada saat ini saya memiliki 2 sertifikasi yang mana keduanya saya dapatkan dengan menyelesaikan dan mendalami materi. Kedua sertifikasi tersebut adalah sebagai berikut dan dapat dilihat pada gambar yang tertera. Yang pertama yaitu sertifikat K3 umum yang saya dapatkan pada tahun 2024. Tujuannya yaitu memahami keselamatan dan kesehatan kerja di dunia industri. Yang kedua yaitu sertifikat AWS yang saya dapatkan pada tahun 2023. Tujuan dari sertifikat ini yaitu meningkatkan keterampilan dalam teknologi cloud. Rencana ke depannya. Pengembangan diri yang akan saya lakukan yaitu mengikuti lebih banyak pelatihan dan seminar, berkontribusi dalam proyek-proyek teknik dan dunia industri yang relevan serta berguna bagi masyarakat luas dengan mengikuti etika profesi yang ada. Selanjutnya tujuan karir yang akan saya teruskan ke depannya yaitu memiliki pekerjaan di dunia industri yang bergerak di bidang teknologi, serta menjadi insinyur yang profesional, yang beretika dan berkompeten. Kesimpulan dari portofolio dan CV saya ini yaitu pelatihan K3 dan AWS memberikan pemahaman mendalam mengenai keselamatan kerja dan teknologi. Prinsip etika yaitu bertanggung jawab, kompetensi, dan dedikasi terhadap profesi. Selanjutnya komitmen profesional, yaitu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan industri tanpa melanggar etika yang ada. Sekian presentasi saya tentang CV dan portofolio yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah ucapan, sekali lagi saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.